dari semua hal yang penting dalam mendidik anak, apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas utama? Nah, sebelum kita menjelaskan hal ini atau berbagi tentang hal ini, minta tolong untuk like video ini, share kepada teman-teman yang lain, dan subscribe channel YouTube ini. Dan inilah penjelasannya, saya Joy Manik, let's get started. Dan saya mengucapkan thank you so much buat teman-teman yang sudah mendukung dan juga memberikan support. Ya. Dan kali ini kita akan meneruskan serinya, yaitu tentang mendidik anak. Dan bannernya itu mungkin berkelanjutan ya, ini series yang ketiga. Jadi kalau yang sebelumnya itu mendidik anak itu mulai dari mana. Nah, kali ini kita akan coba melihat prioritas di dalam pendidikan anak. Nah, teman-teman tahu ya bahwa waktu kita ngomong tentang mendidik anak ada banyak hal yang kita pikirkan, ada banyak hal penting. Mulai dari pendidikan, mulai dari pergaulan, mulai dari banyak hal lah yang sebenarnya kita pikirkan penting banget nih untuk bisa mendidik anak yang nantinya setelah dia dewasa itu dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan ya takut akan Tuhan, juga berprestasi dan seterusnya. Jadi waktu kita bicara tentang prioritas utama di dalam mendidik anak, mungkin kali ini kita akan coba lihat beberapa hal. Saya akan coba bacain dulu dari Amsal 22 ayat 6 guys. Jadi Amsal 22 ayat 6, Alkitab mencatat demikian ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, Amsal ini menjelaskan kepada kita, memberikan kepada kita penjelasan bahwa ada hal yang patut baginya. Jadi waktu kita bicara tentang apa sih yang menjadi prioritas, nah kalau Alkitab mengatakan didiklah orang muda di jalan yang patut baginya, maka kita harus punya sebuah standar. Sebenarnya apa sih yang patut kita sampaikan dan berikan kepada anak-anak kita. Karena gimana pun juga ya, buat saya sih ada banyak kesempatan anak juga bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari sumber-sumber informasi yang lainnya, dan tentu saja itu nggak salah sih. Tapi waktu kita ada di dalam sebuah keluarga sebagai orang tua, sebenarnya apa sih yang kita harus sampaikan kepada anak-anak kita sebagai dasar? Nah, prioritas berarti memberikan penekanan pada apa yang terpenting tanpa menghilangkan hal yang penting lainnya. Tidak kehilangan hal yang penting-penting, tapi juga kita melihat apa sih yang menjadi yang terpenting. Jadi kita harus sadar kalau ada hal yang terpenting itu berkaitan dengan kapabilitas atau kapasitas kita ya, kapasitas kita sebagai orang tua, karena kita sebagai orang tua kan pasti sangat terbatas ya. Jadi pada waktu kita sangat terbatas, kita harus memilih dan memilah mana hal-hal yang menjadi prioritas di dalam pendidikan orang tua kepada anak-anak kita. Jadi waktu kita mengambil sebuah prioritas, maka harus ada sebuah keputusan dengan segala hal resiko. Nah, mungkin ada orang yang bilang, ya kalau gitu kan semua keluarga punya standar masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari the grand design-nya keluarga itu sendiri sih. Nah, saya tadi kan udah ngutip ya dari Alkitab, didiklah orang muda sesuai dengan jalan yang patut baginya. Berarti kepatutan itu berkaitan dengan apa yang sebenarnya Tuhan pengen untuk kita sebagai orang tua itu mendidik di dalam keluarga kita ya, kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama guys, yang saya mau bagiin adalah pada waktu kita bicara tentang prioritas utama, parameter yang pertama yang pasti adalah panggilan kita sebagai orang tua. Nah, panggil kita sebagai orang tua itu kalau kembali kepada Alkitab di dalam Ulangan pasal 6 ya, itu kan jelas banget kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita itu tentang prinsip kebenaran firman Tuhan. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi buat gue sih ini bukan klise. Ini sesuatu hal yang sangat lumrah dan wajar. Kenapa? Karena secara logika saja kita sebagai manusia ya, ketika kita punya sesuatu, sebarang apapun ya, katakanlah laptop atau handphone, atau kita beli meja atau lemari ya yang mau kita bangun gitu ya, tentu saja kan kita nggak mungkin tiba-tiba tahu semuanya tentang laptop atau handphone tersebut. Kita butuh yang namanya manual book kan. Ya banyak orang nggak suka baca manual book, langsung coba saja sih. Dan anyway, apapun pilihan kita mau langsung coba atau baca dulu, tentu saja apa yang kita sedang hadapi itu tidak serta-merta kita ini adalah seorang expert. Ada seorang yang tahu. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana menggunakannya atau bagaimana kita bisa menggunakan alat tersebut gitu ya, kita perlu kepada
kembali kepada sang penciptanya ya, gimana sang pencipta itu mendesain hal tersebut, walaupun sang pencipta itu juga pasti membuat atau menciptakan itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan apapun itu bentuknya, secara pendekatan logika saja tidak terdengar klise dong kalau ada orang yang mau, misalnya dia ke IKEA nih, dia beli lemari misalnya atau beli meja. Nah mejanya kan dia lihat udah jadi ya, tapi waktu dikirim kan bentuknya lepasan tuh. Ya gimana pun juga kan begitu dia datang, walaupun dia sudah punya imajinasi tentang meja yang akan dia, yang sudah dia beli, waktu dia memasangnya kan dia butuh panduan ya, bener nggak sih? Dan kan nggak, masa orang terus ngomong begitu dia mau bangun meja terus ngomong ayo baca panduannya, klise itu sih nggak usah, kan aneh banget ya. Jadi menurutku kembali kepada rootnya, kepada basicnya, kembali kepada Tuhan yang mendesain family, keluarga itu sendiri bukan hal yang klise. Justru itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya, keniscayaan. Nah repotnya adalah pada waktu kita ada di dalam dunia ini, mungkin kita satu lupa, atau dua kita nggak terlalu mau tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mencoba untuk mendesain dan mendidik anak kita itu berdasarkan ya dua hal saja. Satu, apa yang terjadi pada keluarga kita dahulu. Jadi kita punya orang tua mendidik kita bagaimana, lalu kita lakukan pada anak-anak kita. Atau pilihan yang kedua adalah kita mengimitasi atau meniru apa yang ada dalam dunia. Jadi waktu kita meniru apa yang dalam dunia, standarnya menjadi sangat selera banget gitu loh. Sekarang lo mau masuk seleranya mana? Pendidikan mana? Barat, timur, misalnya pendidikan di dalam psikologi mana? A, B, C. Wah, itu banyak banget gitu loh. Dan kita pada waktu bicara tentang mendidik anak akhirnya jadi bingung nih, mana yang kita mau pakai, mana yang kita tidak mau pakai. Nah, oleh karena itu buat saya sih, jadi yang pertama prioritas utamanya adalah bagaimana supaya anak-anak ini bisa mengenal siapa Tuhannya, bisa mengenal siapa dirinya, apa panggilannya, apa karunianya, apa talentanya yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah selama dia tidak menemukan hal itu, anak-anak akan sangat sulit, dan kita akan kehabisan tenaga untuk melakukan banyak hal lainnya, sehingga yang utamanya panggilan itu tadi kita malah miss, kita malah kelewat. Dan apa yang terjadi selama anak-anak itu bertumbuh dewasa, mereka menjadi orang yang menganggap bahwa Tuhan atau agama itu hanya sekedar sebuah pengetahuan saja sih, ya, pengetahuan yang diajarkan di sekolah, kewajiban sebagai warga negara menganut agama tertentu. Dan ada banyak anak muda yang hari ini gue temuin juga yang masih punya sebuah anggapan semua agama sama aja gitu. Jadi kalau semua agama sama aja ya suka-suka kita, atau mungkin karena kita lahir di dalam keluarga agama X, ya kita beragama X. Itu cuma sekedar sebuah ya iman biologis lah, iman yang diturunkan aja dari orang tua kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang prioritas utama buat kita ya, sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitabnya ya, gimana pun juga yang mendesain dan meng-create sebuah family itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi selama kita nggak kembali kepada Tuhan dan membawa anak-anak kita untuk mengerti, ya memahami. Dan by the way gini ya, mendidik anak untuk mengenal Tuhan tuh bukan cuma sekedar dengan edukasi knowledge ya. Ini juga menjadi penting, tetapi juga gimana kita sebagai orang tua, yang seperti kita bahas sebelumnya, kita sebagai orang tua itu takut akan Tuhan lebih dahulu. Kita sebagai orang tua itu meneladani, karena gimana pun juga example explain everything. Ya, contoh itu menjelaskan segalanya. Selama kita tidak mengajarkan anak, mendidik anak dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari, anak juga akan mengalami kebingungan ya. Kenapa dia papa mama saya ngajarin sesuatu hal yang baik, suruh baca Alkitab misalnya, tapi orang tuanya nggak pernah baca Alkitab. Orang tuanya meminta kita untuk berdoa, tapi anak-anak nggak pernah lihat kita berdoa. Nah itu adalah prioritas utama yang pertama, yang penting sekali untuk kita bisa pahami di dalam mendidik anak. Prioritas utama adalah gimana anak-anak kita itu bisa mengenal Tuhan yang mempercayakan anak tersebut. Oh ya, ini penting ya guys. Jadi gimana pun juga anak itu kan dipercayakan kepada kita ya. Kita tidak pernah diberikan dalam tanda kutip ya 100% itu kita own our children gitu loh. Enggak loh. Kita ini dipercayakan, kita ini steward ya, bukan owner. Steward tuh berarti kita menata layan, steward tuh berarti kita
meminta petunjuk kepada Tuhan untuk memberikan pendidikan kepada anak sebagaimana Tuhan ingin anak-anak ini bertumbuh. Nah, dari situ aja kita udah ngerti, nggak mungkin kita menghabiskan banyak tenaga dan waktu memberikan banyak ilmu atau pendidikan lain, tapi yang pengetahuan atau pengenalan kita akan Tuhan justru malah miss. Oke, yang kedua adalah prioritas. Untuk menentukan prioritas, parameternya apa? Yang kedua adalah bukan hanya dengan panggilan kita sebagai orang tua, tapi juga melihat dan memahami fase perjalanan usia anak. Ya, usia anak. Kalau teman-teman membaca ya, ini bagusnya kita sebagai orang Kristen, kita tidak menolak psikologi. Kita melihat itu sebagai kebenaran umum ya, general truth, yang mana di dalam psikologi kita juga bisa melihat kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan ingin untuk kita dapatkan. Misalnya contoh, dalam usia-usia tertentu anak itu mendapatkan sesuatu itu tidak dengan sebuah pemikiran yang sifatnya itu abstrak ya. Dia lebih bisa melihatnya itu yang konkret misalnya ya. Jadi bagi anak-anak dalam usia tertentu, mereka hanya bisa menerima sebuah pesan yang konkret, boleh atau tidak boleh, ya, iya atau tidak. Jadi kalau iya atau tidak, anak-anak usia di bawah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mereka membutuhkan hal itu. Walaupun nanti bergerak dalam usia tertentu, orang tua harus memahami anak ini tidak bisa dengan perintah yang konkret, tapi bisa melakukan dengan hal yang lebih abstrak. Lebih abstrak tuh memberikan sebuah pilihan untuk anak itu juga memikirkan. Jadi kita hanya memberikan opsi, kalau kamu ini, kalau kamu sekolah begini, kamu akan begini. Kalau kamu tidak sekolah begini, kamu tidak belajar begini, kamu akan begini. Sekarang pilihannya mau yang seperti apa? Kita mendampingi sekaligus memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk tetap maju. Dalam usia berikutnya kita tidak lagi dalam pemahaman bisa memberikan direct order. Ya, artinya mereka setelah mereka pemuda, mereka bisa mengolah sendiri mana yang baik, mana yang benar. Dan pada waktu inilah sebenarnya apa yang kita akan tuai pada waktu remaja dan pemuda itu dimulai dari waktu anak-anak tuh di dalam golden age ya, di dalam masa-masa 5 tahun. Nah kadang-kadang kan kita terbaliknya gini, pada waktu anak itu masih 5 tahun, 8 tahun, kita cenderung membiarkan, ya, tidak memaksa mereka untuk melakukan. Tapi begitu mereka sudah besar, kita justru mengekang mereka. Nanti kan terbalik cara berpikirnya. Harusnya justru pada waktu anak-anak, mereka itu diberikan sebuah pemahaman yang konkret tadi, yang jelas. Ini tidak boleh, ini boleh. Ya kadang waktu kita lihat anak-anak, karena mungkin saking lucunya ya, jadi kita tuh nggak tega gitu ya. Jadi kita nggak tega, kita membiarkan anak-anak itu ya seperti itu aja. Padahal nanti pada saat waktunya dia dewasa, pemuda, nggak bisa lagi dikekang gitu. Jadi kita punya pemahaman terbalik, setelah dia dewasa kita malah semakin takut, kita malah mengatakan harus ada jam malam, harus ada ini dan seterusnya. Padahal pada waktu anak sejak kecil dia tahu ya ada hal yang tidak boleh pada waktu dia kecil, pada waktu dia pemuda dia akan mengambil pilihan tuh tidak melakukan hal itu, tidak perlu kita juga kekang. Karena lagi pula setelah dia pemuda, mana mungkin kita bisa mengekang mereka kan? Nggak mungkin gitu. Kita bisa, karena mereka udah cukup dewasa untuk mengambil pilihan, udah pergi hangout dan seterusnya. Tapi justru pada waktu kecil lah kita itu harusnya menabur, ya, memberikan sebuah investasi yang cukup bagi anak-anak kita. Nah ini juga apa ya, ada pengalaman ya, ada beberapa orang tua itu yang ngomong ya setelah anaknya pemuda atau remaja, mereka tidak lagi menganggap kebersamaan dengan orang tua itu penting gitu loh. Nah pertanyaannya adalah kenapa demikian ya? Nah saya sih menduga, berasumsi pada waktu mereka anak-anak, mereka justru sering ditinggal. Jadi seperti membalikkan keadaan saja, dan orang tua pada saat anak-anaknya besar, kan orang tua tambah tua. Nah pada waktu tambah tua, kesibukan pekerjaan semakin berkurang, dia malah membutuhkan kehadiran anak-anaknya. Ya pertanyaannya, kita di mana pada waktu anak-anak kita masih kecil? Nah kita beralasan kita sibuk bekerja. Kan repot ya. Jadi ada satu buku yang menuliskan gini, seringkali kita mengorbankan relasi dalam keluarga demi untuk mencapai sesuatu yang sifatnya materi atau benda mati. Tapi pada saat yang sama kita menyadari bahwa materi dan benda mati ini tidak pernah bisa menggantikan apa yang menjadi sebuah faktor relasi. Akhirnya ya kita nggak bisa mundur lagi. Apa yang kita tabur pada waktu anak-anak masih kecil, kita menuai pada waktu kita sudah tua. Dan ini
Dan ini harusnya menjadi pelajaran buat kita ya, khususnya kita mungkin yang masih punya anak-anak kecil atau masih remaja atau pemuda. Ayo kita harus berani menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mendampingi anak-anak itu. Kalau enggak, pada waktunya nanti kita akan kehilangan momen itu. Nah, saya selalu dengan pemikiran gini ya, kalau ada orang ngomong begini, anaknya tuh masih bayi, jangan digendong gitu ya. Menurut saya mungkin agak berbeda ya. Menurut saya gendong aja. Kenapa? Karena suatu kali anak ini nggak akan pernah bisa digendong lagi gitu. Ya kalau misalnya masih bisa digendong ya kenapa tidak? Saya akan gendong saja. Kan ada orang ngomong nanti anaknya tuh terbiasa bau tangan terus dan lain sebagainya. Saya sih kurang setuju ya. Mungkin kita berbeda pendapat. Ya that's okay juga. Tapi bagi saya ya that's fine sih. Karena berjalan dengan waktu akhirnya anak-anak akan memahami dia nggak akan pernah bisa digendong lagi. Makanya saya selalu bilang ada esensi mencintai dan ekspresi mencintai. Ekspresi kita mencintai akan sangat terbatas dengan pertumbuhan atau kemajuan usia anak-anak tersebut. Pada satu masa tertentu kita tidak akan pernah bisa mengulangi dengan cara yang sama kepada anak-anak kita. Nah, pada waktu anak-anak itu masih kecil, di saat itulah kita harusnya melihat bahwa ada hal yang sifatnya konkret yang harus diberikan sebuah penegasan. Kita nggak bisa membiarkan anak-anak kita melakukan segala hal dan kita membebaskan aja. Nah ini kan repotnya berapa banyak orang tua yang hari ini juga punya kecenderungan karena tidak mau sulit, karena mungkin kesibukan pekerjaan dan mengejar sesuatu juga. Pada waktu anaknya ribut, kasih iPad, kasih video games, kasih apa, supaya tidak mengganggu kita. Gitu ya. Nah dalam perjalanannya kita tanpa sadar membiarkan anak itu kemudian terikat dengan gadget tersebut. Pada saat nanti dia bertumbuh dewasa, dia nggak bisa lepas. Nah kan lucunya gitu ya, lucunya setelah nanti pemuda atau remaja kita malah komplain, kenapa sih pegang gadget terus? Jadi kan pertanyaannya pada waktu pertama kali kan kita yang kasih duluan gitu, sehingga kita kasih duluan kepada anak-anak ini, akhirnya apa yang terjadi ya sudah, ya. Tapi mereka punya keterikatan yang sangat kuat. Nah pada saat dia remaja kita komplain kenapa anak-anak pakai gadget terus, ya sekarang pertanyaannya siapa duluan yang melakukan hal itu? Jadi prioritas utama kita dalam mendidik anak juga berkaitan, yang kedua adalah faktor usia. Jadi kita harus tahu di usia-usia tertentu di mana dan bagaimana posisi kita sebagai orang tua mendampingi anak tersebut. Sekali lagi, Bapak Ibu rekan sekalian, saya bukan mengatakan bahwa kita sudah yang terbaik, enggak. Tapi mengetahui fase-fase kehidupan dan bagaimana kita mendidik anak pada fase-fase itu sangat penting supaya di dalam masa pertumbuhannya dia sendiri mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya di dalam fase usianya. Oke, yang ketiga adalah berdasarkan situasi keluarga. Ya, jadi prioritas utama dalam mendidik anak kaitannya pertama panggilan Tuhan, yang kedua berdasarkan dengan fase usianya, yang ketiga adalah berdasarkan situasi keluarganya. Beberapa anak tumbuh di dalam lingkungan yang tidak ideal, jadi kita harus menekankan hal-hal yang penting. Kenapa ya? Maksudnya berapa banyak dari keluarga hari ini yang orang tuanya ya, suami dan istrinya itu bekerja. Mungkin dalam beberapa aspek tertentu tidak bisa tidak. Ya, ini memang debatable sih. Tapi memang kalau saya secara pribadi kalau ditanya, ya pertanyaannya adalah kembali kepada apa sih tujuan kita bekerja sebenarnya. Karena gini, kata cukup itu tidak pernah cukup. Ya, when enough is enough. Kapankah cukup itu cukup? Kita nggak pernah bisa tahu standar cukup itu apa gitu loh. Nah, pada saat kita menikah dan membangun sebuah rumah tangga, masing-masing tuh repotnya mempunyai mimpi yang pada waktu dia masih single pengen dieksekusi. Nah, ini repotnya adalah setelah mereka menikah, mereka tidak rela melepaskan ambisi-ambisi atau harapannya itu. Kalaupun tidak rela, maksud gue gini, saya bukan ngomong terus nggak boleh, tapi harus ada satu fase tadi yang saya bilang di awal tadi, harus ada fase yang kita sebagai orang tua tuh pahami mana yang menjadi prioritas. Ya saya tahu ada beberapa keluarga juga yang hari ini, misalnya contoh mereka yang punya panggilan sebagai dokter ya, lalu sebagai dokter, katakanlah suami istri dokter gitu. Setelah mereka menikah kan ada anak, nah kan nggak mungkin juga ya anak ditinggal demi profesi, walaupun profesi dokter itu sangat mulia gitu. Tapi kan mungkin kita perlu menunda, sabar sampai pada satu situasi anak-anak ini bisa mungkin setengah ditinggal, quote and quote ya. Jadi mungkin ya semoga sekolah udah bisa onsite ya, misalnya onsite gitu ya.
Nah, pada waktu onsite kita bisa menggunakan waktu yang ada, yang senggang itu untuk kita praktek. Atau kita bisa mengatur waktunya. Yang jangan sampai kemudian alih-alih karena alasan profesi tersebut, malah yang jadi korban anaknya. Anaknya jadi tinggal sama suster, tinggal sama orang tua kita, dan seterusnya gitu ya. Saya sih dalam posisi itu tidak setuju ya, tidak setuju. Karena gimana pun juga Tuhan tuh sudah membuat role ya, peran-peran tertentu ya, peran-peran seperti laki-laki akan bekerja walaupun setelah jatuh dalam dosa akan berjerih lelah dan seterusnya, wanita akan melahirkan dan seterusnya. Ada satu peran-peran tertentu, bahkan Amsal 31 juga itu cerita tentang istri yang bijak, yang cakap ya, itu kaitannya juga dia tidak hanya sekedar mengatur family, keluarga juga. Jadi gini, apakah peran pendidikan kepada anak hanya kepada ibu? Enggak, tapi kita bicara tentang mayor dan minor sebenarnya. Kita bicara tentang apa yang menjadi fokus kita. Makanya suami istri itu harusnya kan saling melengkapi ya. Jadi saling melengkapi itu saling membackup. Kalau misalnya kita kehilangan itu, ya kita akan sulit ya memahami bagaimana anak-anak ini bisa bertumbuh tanpa kehadiran kedua orang tua mereka. Jadi istri dan suami harus saling bekerja sama. Karena bagaimanapun juga kita punya role, kita punya peran yang harus kita kerjakan. Nah, kembali kepada kasus tadi. Jadi gimana Pak? Bagi keluarga yang tidak ideal, ada baiknya kita itu memberikan sebuah peran-peran tertentu yang memang bisa membackup. Sekali lagi ya, ini membackup. Jadi kalau membackup berarti dia tidak menggantikan posisi yang semula gitu ya, posisi yang semula. Misalnya kan contoh ya, ada keluarga yang tidak ideal. Katakanlah mereka yang kehilangan salah satu orang tuanya. Katakanlah demikian ya, entah itu meninggal, entah itu ya ngomong jeleknya ya, faktanya memang ada yang bercerai. Lalu bagaimana? Nah, hal-hal yang demikian itu berarti ada pendidikan khusus, pengetahuan, pengenalan khusus kepada anak tersebut untuk bisa memahami lebih dahulu situasi yang sedang dihadapi. Jangan sampai anak-anak ini mendapatkan informasi, ilmu, pengetahuan itu dari third resources ya, sumber ketiga gitu loh. Sumber ketiga itu dari Google, dari orangnya, dari temennya. Nah, hal ini bahkan merusak kondisi yang sudah tidak ideal tersebut. Jadi kalau misalnya kita tahu kondisinya tidak ideal, katakanlah tadi kasusnya suami istri harus bekerja, anak tuh harus diberikan pemahaman dalam fase waktu tertentu ya, tidak bisa seterusnya begini gitu loh ya. Kalaupun nanti misalkan ya ada keluarga yang kedua orang tua itu bekerja tapi salah satu kerjanya di rumah, kerjanya online, misalnya online store, ini kan juga membuat pertanyaan kepada anak ketika anak mereka dekat dengan orang tuanya tapi tidak pernah ngomong. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk melayani customer. Jadi kedekatan tidak selalu menunjuk kepada kehadiran. Ya untuk apa juga kita dekat ada di sana tapi fokus kita, pikiran kita itu terbagi dua gitu loh. Ya, sekali lagi ini kan kondisi yang tidak ideal ya. Jadi kalau kondisi yang tidak ideal harusnya gimana? Harusnya si anak itu diberikan pemahaman dulu, dikasih sebuah penjelasan dan bagaimana kita memberikan support. Ya itu tadi yang aku bilang, membackup hal-hal yang memang kita tidak seperti keluarga yang biasanya. Ya contoh misalnya ya, harus membackup adalah meremove dan mereplace, menggantikan, tidak hanya mengambil tapi juga menggantikan. Jadi kalau misalnya ada waktu kesempatan yang harusnya kita punya kesempatan sama anak-anak dan itu di remove, ya kita harus replace. Replace siapa? Ya kita harus ya berani bayar harga ya, kan kadang kita ini nggak mau bayar harga ya, kita tahu bahwa kita sudah mengambil waktu anak bermain itu cukup banyak dengan kita ya, maksudnya dengan kita. Tapi kita nggak mau bayar harga, mengeluarkan tenaga lebih untuk main sama anak gitu. Jadi kalau memang pilihannya, oke, aku harus bekerja gitu ya, tapi ada konsekuensi nanti anak harus punya waktu lebih lagi, spend time sama anak-anak. Gimana jadinya? Jadi waktu pulang kerja atau setelah mengerjakan toko selesai lah, toko tutup gitu ya, kita harus memastikan kondisi fisik kita fit, kondisi psikologi kita fit, emosi kita fit, supaya nanti waktu main sama anak tuh nggak udah setengah tenaga guys gitu loh, nggak cuma tinggal males-malesan ya udah deh gitu, ya nggak bisa, karena pilihan kan kembali kepada kita ya.
Jadi kita harus menetapkan hati, pikiran, dan minta kepada Tuhan kekuatan supaya pada waktu main, sebagaimana kita serius dalam pekerjaan, segitu juga kita serius bermain dengan anak-anak. Jadi kalau serius bermain dengan anak-anak gimana? Ya handphone dilepas lah, dimatiin lah, nggak usah sambil main pegang handphone juga. Kan kadang kitanya pengennya me time banget gitu setelah capek-capek kerja, terus kita pengen me time. Ya menurut saya sih itu greedy ya. Kita jadi pengen ke kita aja, kita pengen kerjaan juga jalan, tapi kita juga pengen me time. Sedangkan di sana kan ada tanggung jawab kepada anak-anak. Ya menurut gua sih nggak bisa ya. Kita harus mengambil pilihan untuk menjelaskan hal itu juga. Ya. Oke, jadi ini 3 hal ya yang penting, dan parameter yang terakhir sebelum kita selesai adalah bagaimana kita tahu pertumbuhan anak-anak kita ini seimbang atau baik, sehat selama kita mendidik anak. Jadi kita kan taunya gini, kita kan sedang mendidik anak nih. Nah kita taunya gimana sih supaya anak-anak ini sedang dalam pertumbuhan yang baik, dalam prioritas apa yang kita sedang kembangkan. Nah ini beberapa hal yang saya akan bagikan. Yang pertama adalah pastikan bahwa anak-anak ini sejak dari kecil itu bisa memanage perasaan. Nah, memanage perasaan ini dimulai dengan mengerti perasaan-perasaan yang muncul. Misalnya dia sedih, dia marah, dia apa. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar kalau dia marah itu kita ngomong kamu jangan marah dan seterusnya. Kalau memang dia sedang nangis dan sedih, terima dulu perasaannya. Dan memanage perasaan ini penting banget supaya anak itu tahu dulu, oh ini namanya sedih ya, oh ini namanya marah ya. Nah ini pertanyaan nanti, kenapa saya sedih, kenapa saya marah. Nah itu bisa mulai dengan percakapan-percakapan dan membuat anak itu bisa bertumbuh dengan semakin sehat ya, pada waktu dia mengerti dan memahami bagaimana memanage perasaan. Jadi waktu dia marah, bagaimana kita bisa mengakomodir perasaan anak tersebut, tidak menolaknya, tapi juga pada saat yang sama mengarahkan kemarahan anak tersebut. Yang kedua adalah mulai belajar untuk bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Ini usia-usia tertentu ya, mungkin ya sejak dini mungkin lebih bagus ya. Kalau teman-teman lihat di sosial media sedang rame anak-anak di Jepang yang sejak kecil udah belajar ngebersihin kelas sendiri ya, membereskan kelasnya, atau di rumah dia bisa membantu orang tuanya. Dan itu dari awal memang sangat baik sih ya. Hal-hal yang kecil kita bisa berikan tanggung jawab kepada anak-anak tersebut supaya bisa pertumbuhannya menjadi sehat. Yang ketiga adalah bisa belajar untuk memecahkan masalah. Nah ini sekali lagi berkaitan dengan fase kehidupannya tadi. Tapi ini bagus banget karena sejak dari usia 5 tahun itu ada bentuk permainan-permainan yang bisa membantu mereka untuk memecahkan masalah. Ya seperti membangun tertentu ya, kayak ada Lego atau kayu-kayu untuk dibangun ke atas gitu. Itu sangat baik. Nanti setelah dia semakin dewasa, kita bisa memberikan beberapa hal yang lebih abstrak ya, lebih luas ya, sifatnya. Nanti kalau ini begini pilihannya bagaimana? Kalau kamu mengambil pilihan ini bagaimana? Kalau kalau ada teman kamu misalnya kayak anak saya ya, dia udah nggak pegang handphone tapi dia dengan handphone maminya, lalu ada ngobrol, lalu mau main games barengan misalnya online. Nah kita harus lihat tuh gimana kalau kamu sekarang selesaiin tugas dulu, nanti kamu mainnya bisa lebih bebas, atau kamu main dulu, nanti setelah itu kamu bisa nggak bersemangat. Nah pilihannya kepada mereka. Yang keempat adalah bisa belajar membuat planning ya, sama seperti yang tadi sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita weekend mereka bisa main games atau nonton, kita biasanya pakai timer. Jadi mereka tahu kapan mereka akan mulai, kapan mereka akan berhenti. Nah itu membuat mereka tuh bisa merencanakan minimal dengan hal yang sederhana. Kenapa merencanakan? Karena saya sendiri selalu mengajarkan gini, kita tuh hidup kalau kita bangun jam sekian, kita tidur jam sekian, jam 8 sampai jam 8 katakanlah kita punya waktu 12 jam. Nah kita bisa kasih gambaran, kalau kita main games atau nonton, itu 4 jam apa 5 jam, lalu kita hanya melakukan tugas kita 2 jam, kira-kira bagus atau enggak? Atau planningnya seperti ini, 1 jam misalnya kita nonton, lalu break, lalu apa yang dilakukan? Tugas dan tanggung jawabnya dilakukan, hak dan kewajibannya dikerjakan. Jadi setelah break, kita lakukan apa dulu? Ya setelah lakukan apa dulu, nanti bisa lagi, nonton lagi. Tapi jam berapa? Nah misalnya ya, sebelum mandi atau setelah mandi. Nah kita buatkan mereka planning. Karena kalau misalnya kita ngajarin dari anak, pertama kali kalau belum semuanya selesai, lalu kita melakukan hak kita ya, pengen main games atau nonton sebagainya, nanti kewajibannya terbengkalai. Nah kita buatkan planning. Ya sore misalnya, oke, Pak boleh nonton nggak? Boleh. Ya, tapi sebelum nonton, kamu harus pastikan dulu semua tugas-tugas yang ada itu harus selesai dikerjakan. Yang kelima adalah belajar untuk mandiri.
ya belajar untuk mandiri ini berkaitan dengan mereka belajar untuk bisa mengambil keputusan. Ya, keputusan salah satunya adalah keputusan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, belajar untuk kalau kita punya anak lebih dari satu, mereka punya kemandirian untuk kokonya, untuk abangnya belajar untuk mendampingi adiknya atau bermain bersama, ya bermain bersama atau bisa belajar untuk berbagi. Ya beberapa pengalaman yang pernah kita jalani, kita bisa kayak kasih calengan ya, nabung, jadi dari uang jajannya nabung, nanti pada saat waktunya kita buka celengannya dan uangnya itu kita belikan sesuatu untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya beliin roti, beliin makanan dan seterusnya. Nah hal-hal itu bisa menolong anak bisa lebih memaintain sih kemandirian. Dia bisa sadar bahwa tidak semua yang Tuhan percayakan kepada dia, yang Tuhan berikan kepada dia itu harus dipegang sendiri. Jadi harus belajar untuk berbagi kepada orang lain. Nah, semangat berbagi kepada orang lain sejak kecil itu menolong anak-anak supaya dia tidak hanya sekedar punya jiwa sosial, tapi juga dia bisa belajar menghargai berkat Tuhan. Nah, bagaimana caranya menghargai berkat Tuhan? Ketika mereka sadar bahwa apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya itu juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya akan menutup ini dengan sebuah quotation. Keberhasilan Anda sebagai orang tua dapat dilihat dari seberapa jauh anak Anda tahu bahwa Anda memahami mereka. Saya ulangi, keberhasilan kita sebagai orang tua dapat dilihat dari seberapa jauh anak kita tahu bahwa mereka itu memahami mereka. Ya, jadi dari quotation ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya waktu kita mendidik anak, keberhasilan kita tuh bisa diukur dari bagaimana anak itu sebenarnya mendapatkan dan menerima apa yang menjadi masukan atau pendidikan kita gitu loh. Artinya gini, kalau misalnya kita hanya sekedar mendidik anak tanpa kita memahami anak ini receivernya itu baik atau enggak, maka semua yang kita katakan akan sia-sia gitu loh. Kita akan capek saja, lalu kita akan ngomong begini, enggak kok saya ngajarinnya yang baik. Iya, tapi kan masalahnya gini, keberhasilan kita tuh bukan hanya ditentukan dari kita ngajarin sesuatu, ngatain sesuatu, ngomong sesuatu, bertindak sesuatu, tapi gimana anak kita ini juga bisa memberikan respon, memberikan feedback. Nah, oleh karena itu perlu sekali sebuah komunikasi yang sifatnya terbuka, yang kemudian kita bertanya kepada anak, sejauh ini bagaimana? Ya, apa yang menjadi perasaanmu? Apa yang menurut kamu papa dan mama harus rubah? Apa yang menurut kamu kita ini bisa semakin menjadi keluarga yang baik? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat kamu bahagia? Perasaan-perasaan yang diterima menjadi sebuah pintu masuk pada waktu kita memberi pendidikan. Karena bagaimanapun juga, sebelum kita bisa menerima keberadaan anak tersebut, apapun pendidikan yang akan kita sampaikan, sebaik apapun juga tidak akan diterima dengan baik oleh anak tersebut. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak diterima secara utuh oleh orang tua mereka. Nah, kiranya vlog ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.